Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Premium Selection. Di video kali ini kita akan membahas satu unit mobil yang sama sebenarnya, tapi berbeda generasi. Ya, di samping kiri saya ini adalah BMW X3 xDrive 20i tahun 2019, dan ini adalah yang lebih mudanya, yaitu X3 tapi versi LCI. Kedua unit ini sama-sama xDrive 20i. Sekarang kita akan lihat yuk secara perbedaannya seperti apa. Tonton video ini hingga akhir. Ya, kita udah beberapa kali ya membahas untuk BMW X3 versi pra LCI-nya. Nah, di video kali ini saya berkesempatan nih untuk membahas salah satu unit yang akan masuk. Spesifik adalah unit ini karena ini adalah unit dari BMW Tunas. Jadi beberapa kali dipakai untuk demo car dan beberapa kali juga dipakai oleh direksi Tunas. Dan pada akhirnya di tahun 2025 ini berkesempatan akhirnya untuk dijual kepada kalian para customer BMW Tunas Premium Selection. Siapa tahu kalian bisa berminat dengan mobil ini, kalian bisa tonton video ini hingga akhir. Nah, X3 mengalami facelift atau LCI itu kurang lebih kalau nggak salah di sekitar tahun 2021 atau 2022 ya, dimana sebenarnya secara sasis ini masih unit yang sama. Kode bodinya pun juga masih sama, yaitu G01. Tapi kebiasaannya BMW ketika memberikan sebuah facelift atau LCI itu seperti major change ya. Jadi emang benar-benar seperti total, dimana kalau kita lihat nih tampang depan dari kedua mobil ini bisa dibilang cukup berbeda karena pengaplikasian bumper desainnya beda, lampunya beda. Untuk yang versi LCI ini DRL-nya sudah berbentuk L-shape, berbeda dengan yang versi pra LCI ini yang berbentuk heksagonal. Untuk kidney grillnya saya rasa sebenarnya cukup mirip tapi berbeda nih dibanding bingkai luar dan juga bagian siripnya. Ini menjadi satu bagian. Coba kalau X3 ini satu bagian atau tidak? Berbeda ya. Jadi kalau yang dulu pra LCI ini antara kiri dan kanan merupakan dua panel yang berbeda, tapi kalau yang versi LCI ini udah satu panel yang menyambung nih ya. Dan finishingnya adalah silver garnish ya, berwarna doff yang menambah kesan sporty juga dari mobilnya. Kemudian trimnya sama. Kedua mobil ini sama-sama menggunakan trim dari X-Line ya, jadi bukan luxury. Jadi krom-kroman ini hilang nih, semuanya diberikan garnish berwarna silver. Kemudian kita bergeser untuk ke bagian samping dari mobilnya, dimana velg yang digunakan secara size itu sama, yaitu ring 19 dan ukuran bannya sama ya, 245 50 R19. Tapi kalau yang di versi LCI pra LCI itu finishingnya adalah single tone berwarna silver. Kalau ini sudah two tone. Tapi untuk versi xDrive ini berbentuk dop roda nih ya. Jadi ini bisa dilepas. Tapi kalau saya sih nggak usah lah dilepas, lebih terlihat elegan seperti ini. Velg itu terlihat lebih tertutup. Sekarang kita bergeser ke bagian samping. List chrome masih sama, tapi sentuhannya berbeda nih. Untuk versi pra LCI kok lebih memantul ya. Ini tuh ada semacam sentuhan doff-nya nih yang kita ini tidak bisa mengaca di list chrome-nya. Handle pintu masih sama, spion masih sama ya. Dan untuk bagian belakang pun masih ring 19 dan ukuran bannya juga sama. Oke. Jadi dari sisi kaki-kaki tidak ada yang berbeda dibanding versi pra LCI. Ya, yang menjadi pembeda paling sebenarnya sama-sama ketara ya. Tapi di versi LCI ini, bagian LCI ini yang menjadi favorit banyak customer adalah lampu belakangnya.
Yang dulu Pra LCI ini kalau saya ngomong mirip udang, kalau ini mirip capit kepiting. Dimana nih lampu sennya memanjang dari bagian samping ke tengah. Lampunya ini salah satu desain stop lamp paling baik yang pernah saya lihat dari BMW. Kemudian bentuknya ini nggak rata ya, ini seperti 3 dimensi. Ini ada lekukan-lekukannya, ada bagian yang masuk ke dalam, ada yang menonjol ke bagian luar, yang membuat lampu ini semakin terasa sporty. Electric power tailgate ya, dan ini bisa dikunci juga ketika pencet tombol lock ini, artinya ketika menutup bagasi itu membuat sistem penguncian di mobil itu aktif. Secara kapasitas bagasi sama seperti X3 ya, di bawahnya ada kompartemen tambahan di sini dan namanya kode bodinya juga sama, G01. Secara kelegaan ruang kabin itu juga sama. Sekarang kita lihat yuk. Saya kira nggak perlu duduk lah ya. Saya akan membahas dari luar saja. Kameramen pindah ke sisi sebelah sana. Kita akan melihat untuk row baris kedua dari mobilnya. Di video berikutnya saya akan membahas untuk yang versi LCI. Kalian nanti tonton saja, di situ akan lebih detail. Dimana ini sih kursinya sama sih ya. Dimana X3 ini yang menjadi ciri khas, tahu nggak apa? Dia tuh bisa di recline. Bisa 1, 2, 3, ada 3 step ya di sini. Kemudian individual climate controlnya triple zone, tapi memang untuk blowernya sama mengikuti yang di bagian konsol tengah. Kemudian ini yang menjadi pembeda. Ini adalah sebuah S-Drive 20i, di mana yang versi Pra LCI itu tidak memiliki panoramic sunroof. Untuk yang versi LCI sudah diberikan panoramic sunroof oleh BMW. Tapi biasanya panoramic sunroof itu akan membuat ruang kepala kita tuh akan sedikit terpotong karena termakan oleh tempat untuk menggulung tray ini. Tapi di sini tidak berpengaruh sama sekali. Tuh, inilah yang saya suka dari sebuah X3, karena desainnya itu benar-benar dipikirkan untuk masalah kelegaan. Legroom luas, headroom luas, ditambah panoramic sunroof walaupun silau. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk ke baris pertama dari mobil ini. Kita akan melihat apa saja yang berbeda, karena jujur ini sangat signifikan. Let's go. Inilah yang saya suka dari BMW ketika memberikan LCI atau facelift. Ini total berubah. Dashboardnya berubah, panel AC berubah. Yang tadinya menggunakan garnish berwarna silver, ini sudah menggunakan panel kayu yang doff nih ya. Ini panel AC mirip dengan seri 3. Kemudian ini shortcut angkanya ini juga berbeda nih ya, tidak seperti yang lama. Kemudian ada konsol tengah juga di sini. Ini tempat untuk meletakkan kunci ya. Ini sih secara desain cerdas banget, saya suka. Kemudian secara konsol tengah sini ini mirip dengan seri 3. Kemudian BMW zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan USB Type C di bagian sini. Makanya saya tadi pakai mobilnya, saya ngecas nih di sini, powernya sangat kuat. Ngecas HP itu bisa lebih cepat. Lalu layar entertainment dan software yang dipakai sudah menggunakan iDrive 7 ya. Ini lebih modern, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Speedometernya sudah speedometer iDrive 7 dan setirnya ini harusnya mirip ya, cuman tombol-tombolnya saya ingat kalau yang di versi Pra LCI itu berwarna hitam, tapi ini udah diberikan finishing berwarna silver seperti ini. Kemudian panel kayu berlanjut ke bagian door trim. Ini tombol memory seat masih sama, pengaturan lampu, wiper semuanya sudah all auto juga, dan posisi duduk Pra LCI udah enak ya. Ini sih sama saja dan enak, posisinya proporsional. Terasa bahwa ini kita walaupun membawa SUV itu tetap seperti membawa sedan. Sekarang kita akan membahas untuk masalah mesinnya.
Mesinnya bagaimana dengan versi LCI? Sama. Tidak ada yang berbeda. Karena ini adalah sama-sama S-Drive 20i. Tapi yang menjadi pembeda adalah di atas dari unit ini ada satu tipe lagi, yaitu X-Drive 30i M Sport dengan output tenaga lebih besar. Kalau unit ini output tenaganya adalah 184 horsepower dan torsi 300 Nm. Ya, jadi transmisinya sama-sama ZF. Makanya saya selalu bilang bahwa even kalian mungkin secara budget itu belum cukup untuk ambil yang lebih baru, ketika kalian ambil yang 2019 itu sama aja karena mesinnya sama. Ibaratnya jeroannya juga sama gitu ya, tinggal berbeda pernak-pernik yang membuat mobil itu terasa lebih muda. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam kesimpulan untuk membahas tentang mobil yang satu ini. Let's go. Lalu bagaimana kesimpulan untuk BMW X3 versi LCI ini? Ya, kalau saya sih kembali lagi, tergantung kalian. Semisal kalian merupakan pengguna pertama BMW yang secara budget mungkin tidak terlalu tinggi, saya bisa sarankan kepada kalian ambil yang versi Pra LCI 2019, ini juga masih sangat oke. Tapi kalau kalian memang memiliki fleksibilitas dari sisi budget, kalian bisa stretch budget kalian, karena sejujurnya saya belum tahu harganya ini berapa. Kalian bisa langsung menghubungi kita aja nanti, tapi ekspektasi saya kurang lebih selisihnya antara 200 sampai 250 jutaan. Karena ini merupakan BMW X3 S-Drive 20i tahun 2023. Ingat ya, 2023, jadi paket servis dan warranty-nya pun udah 5 tahun, panjang sampai 2028, kilometer baru 21.000, dan status STNK ini masih kosong. Atau nanti kalian ketika menjadi pembeli adalah tangan pertama dari mobil ini. Jadi anggap saja mobil ini 659 juta. Mungkin akan ada perbedaan harga karena ini baru ekspektasi saya. Anggap kita ambil yang tertinggi 250 juta, berarti sekitar 900 jutaan untuk BMW X3 ini. Kalian yang menilai sendiri apakah worth it atau tidak dengan 2023 km 21.000 dengan model yang lebih baru di 900 jutaan, anggap ya. Atau ya udah, kalian keluarkan budget kurang lebih 600 jutaan, kalian mendapatkan versi yang sedikit lebih tua di 2019 tapi dengan output tenaga, kualitas naikan berkendara yang kurang lebih sama. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari BMW X3 baik yang Pra LCI maupun yang LCI ini. Buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi link tree yang kita punya. Untuk di Jakarta ada saya dan juga Jessica. Untuk di Bandung ada Reska dan juga Clarissa. Buat kalian yang penasaran dengan versi Pra LCI ini, kita sudah membuatkan video fullnya. Kalian nantikan di next video yang akan diupload. Siapa tahu mobil ini juga cocok untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.